Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau sehat bersyukur, kalau sedang diuji sakit sabar. Mari, ada pertanyaan dari brosurnya. Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Halaman pertama di surat An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. An-Nasr ayat 1-3. Arti di ayat kedua, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, apakah ini sudah pernah terjadi, Ustaz? Sudah, no. Fathu Makkah itu. Ini ayat kan berkaitan dengan Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah, di mana dulu Nabi dan kaum muslimin diusir dari Makkah. Kemudian beliau dan kaum muslimin hijrah ke Madinah. Terus karena pertolongan dan ridha Allah, Allah berikan kemenangan yang gilang gemilang. Nabi dan kaum muslimin masuk lagi ke kota Mekah tanpa perlawanan. Dan ketika terjadi Fathu Makkah itu, manusia penduduk kota Makkah berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam. Yang sebelumnya kafir, musyrik. Sesudah Fathu Makkah, penduduk Mekah berbondong-bondong. Tidak hanya menerima Nabi dan kaum muslimin saja, tapi betul-betul masuk Islam secara kafah. Ya, ada lagi. Kemudian di surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Mohon dijelaskan ayat tersebut. Apakah taubat di sisi Allah hanyalah bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan? Bagaimana jika taubatnya orang-orang yang khilaf atau sudah paham namun melanggar dan melakukan kejahatan, Ustaz? Ibnu Abbas pernah mengatakan, semua pelaku maksiat itu jahil, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi semua pelaku maksiat itu orang-orang yang jahil. Dengan kejahilannya, maka mereka melakukan kemaksiatan. Namun setelah menyadari dosa dari kemaksiatan, berhenti total dari kemaksiatan tersebut, mohon ampun betul kepada Allah, tobat betul kepada Allah, memperbaiki diri. Kalau ini tobatnya nasuha, insya Allah kabar gembira dari Allah, Allah akan terima tobatnya.
Jadi bukan karena kebodohan dalam arti tidak ngerti saja. Apalagi kalau yang melakukan maksiat itu orang yang ngaku Islam. Dia berbuat dosa, tentunya sadar, ngerti kalau itu dosa. Orang Islam kok mencuri, dia tahu dosa dari mencuri. Kok korupsi, dia tahu dosa dari itu. Bergaul bebas, nggak mungkin nggak ngerti kalau itu perbuatan dosa. Namun sesudah itu menyadari betul, tobat nasuha kepada Allah. Bukan berarti lantas, oh nek ngono tak dosa sik bar kuwi tobat. Lah kalau itu coba main-main dengan Allah kalau model seperti itu. Kalau sudah ngerti dosa, maka tinggalkan. Yang sudah terlanjur, jangan diulangi lagi. Nah, tobat nasuha kepada Allah. Ibnu Abbas mengatakan, setiap pelaku maksiat itu jahil. Terus kemudian dia berhenti total dari kejahilannya, dari kemaksiatannya, mohon ampun kepada Allah. Kalau tobatnya itu murni, nasuha, insya Allah diterima tobatnya oleh Allah, selama nyawa belum di kerongkongan. Kan tidak ada ceritanya orang yang tobat nasuha kok menunda-nunda tobat, itu nggak ada ceritanya. Sudah tahu bergaul bebas itu dosa sangat besar. Kok terus tiba-tiba, oh tobat saya nanti sajalah, wong cik penak. Nah, tobatnya nanti lah, itu sudah jahil murakkab kalau begitu, menunda-nunda tobat. Yang namanya tobat itu min qarib. Coba dibaca lagi itu ayatnya. Min qarib, segera, tanpa ditunda sedetik pun. Ayat yang tadi itu loh. Di halaman pertama, innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, tobat yang hanya diterima oleh Allah itu tobat yang dilakukan min qarib, tobat yang dilakukan dengan segera, tanpa ditunda sedetik pun. Itu yang diterima oleh Allah tobatnya. Tapi nek ijek engkosek wong rung arep mati, lha apa ngerti matine kapan? Berbuat dosa segera bertobat. Tobat nasuha itu tobat yang diterima oleh Allah, dan jangan diulangi lagi. Kalau terulang lagi, wis jenenge kapok lombok. Bukan tobat nasuha tapi kapok lombok. Ketika makan lombok kepedesan, kapok, saya nggak akan makan lombok lagi. Pedasnya hilang, besok makan lagi, kepedesan meneh, kapok meneh. Itu namanya main-main dengan tobat. Dikira Allah tidak Maha mengetahui perbuatannya yang main-main. Ya, kalau ingin diampuni dosa-dosanya oleh Allah, tobat dengan segera, jangan ditunda. Mumpung nyawa belum di kerongkongan. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, Bapak Ibu, meskipun kita mengucap jutaan kali, ini tubtul ana, sesungguhnya sekarang aku bertobat,
itu nggak diterima. Maka Fir'aun itu begitu dia tahu mau tenggelam, mati, dia beriman kepada Allah, tapi imannya tidak diterima oleh Allah karena nyawa sudah di kerongkongan. Ayat berikutnya itu dibaca sekalian, An-Nisa 18, walaisatit taubatu itu. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul mautu qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Kata Allah di ayat ini, orang yang terlambat tobat, menunda-nunda tobat sampai didatangi maut, kematian, nyawa sudah berada di kerongkongan, meskipun dia mengucapkan ini tubtul ana, sesungguhnya aku sekarang bertobat kepada Allah, tobatnya tidak akan diterima oleh Allah. Bagi orang-orang yang menunda-nunda tobat, terlambat tobat nasuha, disiapkan oleh Allah a'tadna lahum 'adzaban alima. Kami siapkan bagi mereka, orang yang suka menunda-nunda tobat itu, siksaan yang sangat pedih. Ini Allah yang menetapkan. Saya bagi kita kalau masih suka maksiat, ayo berhenti dari perbuatan maksiat itu. Segera tobat pada Allah. Kapan nyawa kita di kerongkongan kita tidak tahu. Bisa jadi 10 menit ke depan nyawa sudah di kerongkongan. Maka kalau maksiat, mau maksiat, ingat mati. Mau maksiat, ingat dosa. Mau maksiat, ingat Allah yang maha mengetahui, maha mengawasi. Tanamkan dalam jiwa dan hati kita ihsan, selalu merasa diawasi oleh Allah. Sekalipun mata manusia, orang lain tidak melihat, tapi yakinkan, tanamkan dalam jiwa, dalam hati bahwa Allah maha mengetahui. Kalau punya jiwa-jiwa ihsan, tidak mudah untuk bermaksiat dengan segala bentuk kemaksiatan. Ya. Sudah berhenti total dari semua kemaksiatan itu. Sudah tidak ada waktu kita. Segera taat pada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah secara kafah, totalitas. Kalau ingin selamat, bahagia dunia dan akhirat. Namun ingat, orang yang berazam untuk iman takwa pada Allah secara kafah, itu ujiannya berat. Tidak mungkin orang ngaku beriman, orang niat takwa kepada Allah, ingin menjalankan semua perintah Allah dan Rasul, menjauhi semua larangannya, kok tanpa ujian dari Allah, itu mustahil. Namun jangan takut, karena Allah sudah memberikan petunjuk-petunjuknya atas atau setiap dari ujian yang Allah turunkan. Diuji senang, syukur. Diuji susah, sabar. Itulah petunjuk Allah. Dan tidak usah nawar dari petunjuk Allah, rasa ngenyang. Kalau diuji senang, kemudahan, syukur.
secara kafah. Diuji susah, sabar, kafah juga tanpa batas. Jangan nawar, ya Allah, saya sudah sholat, ya Allah, saya sudah puasa, bahkan sunnah juga sudah istiqomah aku kerjakan. Kenapa engkau uji aku dengan sakit seberat ini? Sudah, pokoknya sabar saja, yakin pada Allah. Dan kita tidak bisa memohon pada Allah, ya Allah, ujilah hambamu ini dengan kekayaan. Pasti hamba akan lulus, pasti hamba akan bersyukur. Kalau engkau uji dengan kemiskinan, kefakiran, hamba tidak bisa bersabar. Lah kowe sapa kok ngatur-ngatur Allah? Apapun ujiannya, hanya dua jawaban dari Allah. Diuji senang, syukur. Syukur itu tidak hanya sekedar ucap alhamdulillah. Kalau syukur itu hanya sebatas alhamdulillah, mudah sekali. Selain ucapan alhamdulillah, gunakan kenikmatan itu dalam ketaatan kepada Allah. Gunakan kenikmatan itu untuk lebih mendekat kepada Allah. Gunakan kenikmatan itu sesuai fungsi yang telah Allah dan Rasul gariskan. Contoh sederhana, nikmat mata. Alhamdulillah diberi mata sehat oleh Allah. Sesudah ucapan alhamdulillah, fungsi mata menurut Allah dan Rasul itu bukan hanya untuk sekedar melihat saja, tapi melihat yang baik-baik. Percuma kita ucap alhamdulillah, tapi sesudah itu matanya digunakan untuk melihat pornografi, porno aksi. Lesannya bisa mengucap alhamdulillah, tapi perbuatannya jauh dari kata alhamdulillah. Penglihatannya jauh dari kata alhamdulillah yang diucapkan oleh lesannya. Itu tidak bersyukur namanya. Sesudah ucapan alhamdulillah, ikuti dengan perbuatan. Gunakan mata ini untuk melihat hanya yang baik-baik. Karena fungsi mata menurut Allah hanya untuk melihat yang baik-baik. Itu contoh sederhana. Nikmat lisan bukan hanya sekedar untuk berbicara fungsinya, tapi fungsinya untuk bicara yang baik-baik. Kalau lisannya tidak bisa berucap yang baik-baik, maka diam. Diam gue jangan ngomong, meneng mingkem. Coba kalau kita mingkem, tentu tidak bisa ngomong. Sekarang coba Bapak Ibu dicoba sekarang. Panjenengan menutup mulut, mingkem, terus ngendikan, bisa ndak? Ndak bisa. Indah sekali toh Islam, mencegah umatnya, pemeluknya biar tidak berdosa dengan lisannya. Kalau ngomong tidak bisa baik, fungsi lisan itu untuk bicara yang baik. Kalau tidak bisa ngomong baik, diam. Nabi kita kan bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Siapapun yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir, buktikan keimanannya dengan bicara yang khair, yang baik-baik. Kalau tidak bisa, belum bisa, maka petunjuk kedua, auliyasmut, diam. Meskipun sangat ingin ngomong, diam, tutup mulut. Ketika kita menutup mulut, ternyata tidak keluar omongan. Dengan demikian terjaga dari kemaksiatan lisan, dari dosa lisan. Itu fungsi lisan. Belum fungsi-fungsi organ yang lain. Diberi akal oleh Allah.
akal yang sehat. Selain ucapan alhamdulillah, gunakan untuk berpikir yang baik-baik. Jangan berpikir yang negatif, jangan berpikir yang buruk-buruk. Jangan berpikir untuk berbuat dosa. Berpikirnya hanya yang baik-baik. Berpikir tentang ibadah, berpikir tentang muamalah thayyibah, pergaulan yang baik. Harusnya begitu. Kalau pikiran kita baik, insya Allah perencanaan kita juga baik sesuai petunjuk Allah dan Rasulnya. Oh, besok saya mau begini. Insya Allah semuanya baik, berada di jalan Allah kalau pikirannya baik. Tapi kalau kita berpikir jahat, ingin berbuat maksiat, maka perencanaan pun juga penuh dengan kemaksiatan. Oh, besok biar saya dapat uang, biar bisa ngangsur pinjaman, saya akan hutang pinjol, saya akan hutang riba, saya akan judi online. Untuk mendapatkan modal judi, saya akan pinjol dulu, pinjam online dulu. Itu udah perencanaannya dosa semuanya. Maka fungsi akal ini untuk berpikir yang baik-baik. Nikmat hati, fitrah, gunakan untuk merasa yang baik-baik. Jangan suudzon, jangan dengki, jangan iri, jangan sombong, jangan takabur. Hanya digunakan untuk merasa yang baik-baik. Oh, fulan kok nyakiti saya, oh karena fulan tidak tahu, dimaafkan, didoakan, kan begitu. Idfa' billati hiya ahsan. Itu fungsi hati itu untuk merasa yang baik-baik. Maka sering kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, jadikan itu sebagai pendidikan, pengajaran, pelajaran iman dan takwa. Nah, itulah penglihatan, pendengaran, perasaan seorang muslim itu harus begitu. Karena fungsinya memang hanya untuk hal yang baik-baik. Fungsi itu yang menetapkan Allah. Ya, mudah-mudahan ya, segera tobat pada Allah, berhenti total. Sudah tidak ada waktu. Kalau nyawa sudah di kerongkongan, sentik-sentik, ya Allah aku tobat kepadamu, serak digagas. Siapkan oleh Allah siksaan yang sangat pedih. Ya, terus ada lagi.